Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita akan kembali membahas syarat diterimanya la ilaha illallah untuk sambungan yang ketiga. Pada bulan lalu kita sudah sampai bahwa syarat la ilaha illallah yang ketiga adalah al-qabul, menerima. Maksudnya adalah menerima yang menjadi konsekuensi semua yang menjadi tuntutan kalimat la ilaha illallah. Adapun lawan daripada qabul atau artinya menerima, at-tarku, menolak. Berarti segala sesuatu yang dia menolak konsekuensi daripada la ilaha illallah itu membatalkan la ilaha illallah. Kita sudah jelaskan itu. Sekarang kita masih dalam pembahasan qabul, menerima. Faslun ar-ridha minal qabul. Ridho, bukan dokter Ridho ya. Ridho ini termasuk bagian dari makna qabul, yaitu menerima. Jadi kita sering mendengar ridho. Itu ternyata kalimat ridho atau kata ridho itu termasuk bagian dari makna qabul, menerima. Sekarang kita lihat definisinya. Di dalam kitab An-Nihayatu li Ibnil Athir jilid 4, arrafa ba'duhum al-qabula faqala huwa bi fathil qaf ar-ridha bi syai'in wa mailun nafsi ilaihi. Sebagian para ulama mendefinisikan ar-ridha al-qabul dengan menfathah qaf pada kata al-qabul, itu bermakna ar-ridha bi syai'in, ridho terhadap sesuatu atau kecondongan jiwa kepadanya. Jadi kalau ridho terhadap sesuatu, ini makna qabul menurut sebagian para ulama, atau kecondongan jiwa terhadap sesuatu. Jadi maksudnya adalah qabul atau menerima mengandung makna ridho. Ya, jadi qabul atau menerima mengandung makna ridho. Apa itu ridho? Kerelaan hati, kecondongan hati terhadap sesuatu itu ridho. Jadi maksudnya dalam bab ini adalah seseorang yang dia mengaku bahwa dia beriman, mengaku dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu tidak semata-mata cukup dia hanya mengucapkan keyakinannya di lisan. Tidak cukup. Harus disertai dengan harus disertai dengan keridhaan di dalam hatinya atau penerimaan hatinya terhadap kalimat yang dia ucapkan, gitu. Ya. Satu contoh, seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini kan secara lahiriah dia mengucapkan kalimat tersebut. Dan secara lahiriah kita katakan sudah memenuhi beberapa syarat. Tetapi ada makna batin, yaitu ridho. Harus disertai keridhoan terhadap konsekuensi dari kalimat yang diucapkan. Artinya tuntutan pada kalimat la ilaha illallah itu harus dia terima dalam hatinya, harus dia ridho. Misalkan seorang yang sudah mengaku menerima Islam, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dia mengaku Islam, dia mengaku beriman.
Tapi pengakuan itu tidak cukup hanya sekedar pengetahuan, tidak cukup hanya sekedar yang namanya ucapan lisan, tetapi harus ridho hatinya, harus menerima hatinya. Apa yang diterima? Tuntutan daripada Islam itu sendiri. Berarti apa saja yang datang dari Allah, apa saja yang datang dari Rasulullah, apa saja yang merupakan konsekuensi tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah, bukan ngomong doang. Ya bukan ucapan aja, tetapi ridho hatinya, menerima hatinya dengan segala konsekuensinya. Itu. Oleh karena itu, qabul salah satu syarat ketiga daripada makna la ilaha illallah. Artinya syarat la ilaha illallah yang ketiga itu disebut qabul, menerima, atau makna lainnya adalah ridho terhadap kandungan makna la ilaha illallah. Apa dalil yang menyebutkan bahwa ridho atau qabul merupakan syarat daripada keimanan, syarat daripada la ilaha illallah? Di sini penulis mendatangkan surat At-Taubah ayat ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah." Hasbunallah. Seandainya kalau mereka ridho, maksudnya menerima hatinya, apa saja yang datang dari Allah, apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qalu, mereka mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Artinya apa dalam ayat ini? Seseorang yang dia mengaku Allah adalah Rabb-nya, Allah adalah ilah yang dia sembah dengan segala nama-namanya yang indah. Tuntutan bukan dia hanya mengucapkan kalimat itu secara lahiriah, bukan pengetahuan dia terhadap ucapan itu, bukan hanya dia ngaku saya beriman semata, bukan hanya cukup dia hanya mengatakan la ilaha illallah, gak cukup, dituntut keridoannya. Nah ya, dituntut kan, ayat ini dituntut keridoannya. Apa saja yang Allah putuskan, apa saja yang Rasulullah putuskan berupa syariat Islam, hatinya tidak boleh dongkol, artinya harus terima dengan lapang dada. Apa saja yang menjadi konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Kemudian penulis di sini menulis dalil yang kedua, yaitu surat At-Taubah ayat ke-62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kanu mu'minin." Allah dan Rasulnya paling berhak untuk mereka ridhoi, untuk mereka terima dalam hati dengan lapang. In kanu mu'minin, kalau mereka beriman. Artinya apa? Seorang yang mengaku beriman secara lisannya itu nggak cukup, ya, tetapi harus dia meridhoi Allah dan Rasulnya ketika memutuskan Islam, memutuskan hukum-hukum syiar-syiar, ajaran dan hukum-hukum Islam, dengan lapang dada dia menerima, tidak ada kesempitan, dengan ridho. Nah itu dia maksudnya. Artinya apa? Kan nggak mungkin orang mengucapkan la ilaha illallah dia nggak ridho, konsekuensinya apa? Ngomong aja sholat nggak mau misalkan, terus nggak mau nyembah Allah, masih mau nyembah selain Allah, tapi ngucapin la ilaha illallah. Misalkan dalam Islam, kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, harus menjalankan rukun Islam, rukun iman. Mestinya dia harus menerima kalimat yang dia ucapkan, dan itu akan tampak baru dengan implementasi amal anggota tubuhnya. Nah, amal anggota tubuh itu nilai lahiriah, tapi yang batin kan Allah yang nilai. Tetapi kita berbicara di sini perkara batin. Ridho itu perkara batin, qabul itu perkara batin. Nah, kita berbicara teorinya. Kalau seumpama ada seorang yang jatuh dalam ketidakridhoan terhadap konsekuensi tuntutan la ilaha illallah, enggak diterima, bukan muslim, munafik. Atau bisa juga ya orang yang juhud.
Baik. Kemudian kita lihat hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang ridho, bagian daripada qabul. Wa min hadha ma rawahu al-Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, rawu Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan." Seorang dzaqa ta'mal iman, seorang yang merasakan manisnya iman, ciri-cirinya dia ridho Allah sebagai Rabb, satu. Yang kedua, dia ridho Islam sebagai agama, dua. Yang ketiga, dia ridho Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Artinya apa? Menerima hatinya, ridho, rela hati. Apa maksud dari hadis ini? Sejatinya iman yang paling jelas, ya, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, selain yang lahiriah tadi, ya. Nah, sejatinya adalah keriduan. Keriduan maksudnya manisnya iman, orang merasakan nikmatnya iman, artinya apa? Dia ridho iman, dia ridho terhadap keimanan kepada Allah. Dia terima dengan lapang dada Allah sebagai Rabb-nya, Muhammad sebagai Rasulnya, Islam sebagai agamanya. Betul-betul dia terima dengan lapang dada, bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar lisan, tetapi amalan yang bersumber dari keridhaan hati, bersumber dari sukarela. Memang betul-betul itu memang berdasarkan penerimaan hatinya terhadap kebenaran itu. Sekarang hadis ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, Sarah Hadis Arba'in Nawawi. Apa kata Ibnu Rajab Al-Hambali? Qala Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, والرضا بالربوبية لا تتضمن الرضا بعبادته. Yang namanya ridho Allah sebagai Rabb, itu maksudnya seorang itu ridho dengan rububiyah Allah, yang mencakup ridho terhadap uluhiyah Allah atau ibadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu. Artinya seorang yang dia rela menerima Allah sebagai Rabb-nya, berarti dia harus mengimani rububiyah Allah. Kalau dia sudah mengimani rububiyahnya Allah, pasti mencakup, otomatis dia akan semestinya dia ridho Allah itu sebagai satu-satu ilah yang dia ibadahi, tidak ada sekutu baginya. Ya, tidak ada sekutu baginya. Ya. Ya, artinya ketika seorang sudah ridho Allah sebagai Rabb-nya, Allah Subhanahu wa taala sebagai ilahnya, tidak ada sesuatu pun yang disembah kecuali dia, berarti dia harus betul-betul mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah semuanya. Dia terima. Ketika Allah melarang syirik, dia terima. Ketika Allah melarang untuk orang bersumpah dengan menyebut selain Allah, dia terima. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mengharamkan sesuatu yang kekufuran, dia terima. Allah melarang untuk seorang untuk tidak boleh beristihza, dia terima. Begitu. Kemudian apa selanjutnya? Wa birridha bitadbirihi lil 'abdi wa ikhtiyarihi lahu. Dan dia ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai mengatur segala untuk hambanya dan memilihkan sesuatu yang terbaik untuk hambanya. Seorang harus ridho itu.
Waridha bil Islami dinan. Dan maksud kata Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang yang dia ridho Islam sebagai agamanya, artinya apa? Apa yang dihalalkan Islam dia ridho, apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan oleh Islam, misalkan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan zina, mengharamkan zina, Allah mengharamkan zina, mengharamkan riba, mengharamkan judi, khamar, mengharamkan kesyirikan. Harus ridho, terima, karena itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau Allah menghalalkan yang namanya wanita harus menggunakan jilbab, kemudian seorang harus menggunakan hukum hudud, dia harus ridho walaupun berat penerapan hukum hudud. Ya, hukum hudud itu kalau bunuh balas bunuh. Ya, berat, tidak sesuai dengan nafsunya, tapi dia harus ridho. Kalau dia harus ridho hukum Allah Subhanahu wa taala yang harus dia imani, harus dia amalkan, berbeda dengan hukum buatan manusia. Dia harus ridho, berbeda dengan hukum buatan manusia. Hukum Allah tetap nomor satu, dia harus ridho dengan hukum Allah walaupun berbeda dengan hukum buatan manusia. Ya, itulah Islam. Jadi Islam itu lengkap dari A sampai Z. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita udkhulul Islam fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Jadi pada dasarnya kalau kita mau mengamalkan syariat Islam, maka kita amalkan semua syariat. Jangan di otak kita kalau mengamalkan syariat negara yang dipikirkan harus menerapkan hukum Islam, seolah-olah tidak masuk dia di situ. Padahal yang Allah masukkan kewajiban berhukum dengan hukum Islam setiap individu, bukan di otak itu hanya negara. Walaupun negara itu wajib, tetapi setiap individu itu wajib. Mau muamalahnya harus berhukum Islam, mau akhlaknya juga harus berhukum Islam, mau yang namanya fikihnya harus dengan sesuai dengan hukum Islam, mau berakidah harus dengan hukum Islam. Semuanya tatbiqus syariah itu harus menerapkan hukum Islam dari yang kecil sampai yang besar. Udkhulul Islam fil silmi kafah. Itu yang dijelaskan oleh Syekh As-Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Dan semaksimal mungkinlah masuk ke dalam Islam sesempurna mungkin. Walaupun tetap ada yang kita prioritaskan, dan jangan pernah meremehkan ajaran Islam sekecil apapun. Ya, sekecil apapun jangan. Karena Allah tidak merintahkan begitu. Allah merintahkan kita untuk serius dalam mempelajari Islam apapun namanya. Mau adab, mau akhlak, mau muamalah. Coba di sini siapa pedagang? Allah perintahkan kita berdagang harus sesuai dengan syariat. Sekarang pertanyaan, sudah belajar belum akad syariat yang betul? Katanya harus tegakkan syariat. Nah makanya kita jangan culas gitu. Mau negakkan syariat yang dipikirkan kita negara terus. Seolah-olah kita terlepas dari beban syariat. Padahal kita juga dibebankan oleh Allah untuk mengamalkan syariat. Begitu ada masalah sedikit, bukan mau diselesaikan dengan masalah dengan syariat, gibahin ustadznya, gibahin gurunya, fitnah ustadznya, hilang syariatnya. Nggak pakai ilmu syariat, pakai ilmu pasar, pakai ilmu apa namanya? Pakai ilmu preman. Kan gitu Pak Sabri. Rasulullah itu sampai makan ya, qul samil ya gulam, qul samillah. Makan ucapkan dengan bismillah, mulai dengan tangan kanan kata Nabi. Ambil makanan yang terdekat, gunakan 3 jari. Memang itu bukan hukum Islam. Hukum apa itu? Hukum jahiliyah. Hukum Islam. Nah makanya jadi kita kalau mau lihat contoh, lihat para ulama besar. Kalau dia mengajarkan syariat, lihat praktek mereka. Mereka secara sempurna berusaha untuk mengamalkan. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa ya di Saudi itu ada ulama fikih? Saya perhatikan dari awal sampai meninggalnya fikih terus. Jangan kita anggap dia nggak paham akidah, jangan kita anggap dia nggak pahamnya itu. Dia memang menspesialisasikan di situ gitu. Ada yang bahas masalah akidah, fokus akidah.
tapi fikih kurang. Nah, ada yang memang semuanya bisa. Ada ulama yang semuanya bisa. Ada yang ulama Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, sarah kitabul hadis dari A sampai Z. Terus sampai selesai. Nah, artinya apa? Semangat mereka mengamalkan syariat Islam. Syariat Islam itu sempurna. Jadi semua harus kita praktekkan, semua harus kita pelajari, walaupun ada yang prioritas. Nah, kemudian di sini waraditu Islam, waraditu billah, waridho bil Islam dinan, dan ridho Islam sebagai agama itu tadi. Ya, jangan sampai kita pernah meremehkan ajaran-ajaran Islam, jangan pernah. Ya. Tetap semangat belajar semua yang berbau dengan syariat, pelajari. Jangan sampai kita hanya taat kepada waliul amri. Waliul amri itu apa? Jangan-jangan nggak tahu. Nah, kenapa? Hanya ikut-ikutan. Antum akan bisa jawab. Waliul amri itu amanah dari Allah. Mereka yang Allah utus sebagai pengganti para imamah. Waliul amri itu pengganti al-imamah, kepemimpinan. Mulai dari zaman Nabi, Abu Bakar, As-Siddiq sampai sekarang. Tahu enggak hakikat kenapa Allah mengharuskan dalam syariat Islam itu ada waliul amri? Tahu apa tujuan utamanya? Nah, ditegakkannya syariatnya. Jadi tidak usah jauh-jauh. 5 tujuan Allah tetapkan dalam syariat waliul amri, wakilnya dia untuk menegakkan hukumnya di muka bumi itu adanya waliul amri. Kalau waliul amri hukumnya jahiliyah, waliul amri atau bukan? Bukan, itu hanya waliul amri dari sisi nama, definisi bahasa, definisi syariat tidak masuk begitu. Tidak usah jauh-jauh aja. Allah mewajibkan, menetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah waliul amri sebagai pengganti keimamahan di muka bumi, yang mulai dari zaman Nabi SAW sampai sekarang. Tujuannya apa? Satu aja, menegakkan syariat, hukum syariatnya ada di muka bumi. Itu yang menjadi amanah waliul amri. Tujuan utama ada waliul amri itu. Terjawab nggak? Terus panjang-panjang ya. Secara istilah begitu. Kalau tujuannya tidak terjawab, ya berarti bukan waliul amri. Nah, maksud saya, kita jangan gampang melihat sesuatu tanpa melihat konteks secara dalil, secara penjelasan para ulama, sehingga kita jangan tahu kulitnya, tetapi harus tahu secara dalam. Baik. Kemudian waridha bi Muhammadin rasulan yatadammanu ar-ridha bi jami'i ma jaa bihi min indillah wa qabulu dzalik bit taslim wal insyirah. Kemudian ridho Muhammad sebagai rasul terkandung, mencakup di dalamnya ridho semua. Ingat ya, semua yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan perwakilan Allah sebagai Rasul, terima dia dengan pasrah dan lapang dada. Berarti apa? Semua hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW harus kita terima. Sunnah-sunnahnya, misalkan pakai jenggot, sunnah Nabi, celana di atas mata kaki, sunnah Nabi. Masalah hukumnya beda-beda, tapi itu memang ada sunnahnya, begitu. Masalah hukumnya beda, apakah wajib, apakah muakkad, apakah mandub, lain. Itu pembicaraan lain, tetapi itu memang ada sumbernya dari Nabi, walaupun hukumnya beda-beda. Nah, kita harus menetapkan kalau itu sunnah ya sunnah. Jangan kita ingkari. Masalah wajib, masalah muakkad lain cerita. Jangan pernah kita remehkan. Ya, maka para ulama dalam kitab-kitab Nawaqidul Islam, orang yang menghina jenggot itu seperti kipas. Mereka mengatakan kufur, keluar dari agama Islam, karena jenggot itu sebuah syiar sunnah Islam, sunnah Nabi yang jelas.
Nah, kalau memang yang dia hina adalah syariatnya, ya, itu dalam kitab-kitab para ulama. Kemudian wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala ya Abu Sa'id, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wajabat lahul jannah. Fa'ajaba laha Abu Sa'id faqala a'idha alayya ya Rasulullah, faqala al-hadis. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitabul Imarah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah pernah ngomong sama Abu Sa'id, ya Abu Sa'id, man radiya billahi rabban, barang siapa yang meridhoi Allah sebagai Rabb, wa bil Islam dinan, Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan, dan dia meridhoi Muhammad sebagai nabi dan rasul, wajabat lahul jannah, wajib dia mendapatkan surga. Ini keutamaan. Berarti kalau kita ambil kaidah ini, ya, bahwa siapa yang mereka bisa ridho menerima semua tuntutan kalimat la ilaha illallah, ini lebih luas lagi, ya. Siapa yang menerima ridho terhadap tuntutan kalimat la ilaha illallah, wajib masuk surga. Ini keutamaan kalau kita ridho terhadap Islam, Nabi, kemudian Allah sebagai Rabb. Sampai-sampai Abu Sa'id takjub, ulangi ya Rasulullah, ulangi ya Rasulullah. Coba sahabat mendengar ini minta ulangi. Antum semua ketika Anda bacakan slow-slow, ya kan? Ada yang tenguap, ada yang ini sahabat, ulangi ya Rasulullah. Beda sama kita, betul nggak? Nah, para sahabat minta ulangi ya Rasulullah, ulangi ya Rasulullah. Untuk aku, saking semangatnya dia mau masuk surga. Kita, aduh, ya udah kemana-mana dah otak kita, kan? Nah, itu bedanya keimanan kita dengan sahabat. Jadi salah satu fadilah seorang yang dia ridho dan menerima konsekuensi kalimat la ilaha illallah berdasarkan kaidah hadis ini, ya, dia akan dijamin dan harus masuk surga. Sampai-sampai Abu Sa'id itu bilang, ulangi ya Rasulullah. Rasulullah ulangi ya Rasulullah. Diulangi lagi sama Rasulullah. Subhanallah. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari hadis Muslim dalam Kitabus Shalah, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dari Rasulullah SAW, man qala, ini sepele, ya, man qala hina yasma'ul mu'azzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan ghufira lahu dhanbuhu. Barang siapa, kata Sa'ad bin Abu Waqqas, ini fadilah lagi, ya, yang dia mendengar muazzin setelah selesai di azan, setelah muazzin selesai azan, apa doanya? Salah satu doanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyya rasulan wa bil islami dinan. Dihapuskan dosamu. Ini salah satu fadilah. Fadilahnya apa maksudnya? Selain keutamaan menjawab fadilah setelah muazzin membaca azan, dan ini merupakan fadilah dihapuskan dosa orang yang mau ridho menerima konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, dihapus dosanya. Subhanallah, ya. Bahkan setelah ini disunahkan lagi, Allahumma rabbi hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilatal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Kan gitu. Ya Allah, pemilik Rabb yang memanggil dakwah ini, sang pemilik
sholat, ditegakkannya sholat. Kemudian ati Muhammadan, ya, anugerahkan kepada Nabi Muhammad al-fadil al-wasilah, sebuah kedudukan yang tinggi, wal fadilah, sebuah keutamaan yang tinggi. Terus apa? Wa ba'athu maqaman mahmuda, dan bangkitkanlah Nabi Muhammad itu dalam kedudukan yang sangat-sangat mulia, alladzi wa'adta, yang telah engkau janjikan. Innaka la tuflihul mi'ad. Itu hadisnya sahih enggak itu? Tambahan itu. Wallahu a'lam, saya lupa itu hadis sahih atau enggak itu. Nah, di akhir hadis apa kata Nabi? Halla syafa'ati yaumal qiyamah. Sepele, orang yang mengucapkan kalimat itu, doa itu, mendapatkan syafaat Nabi. Jadi salah satu fadilah menjawab, ya, kalau azan kita jawab ya sesuai dengan apa yang dia lafazkan. Tapi selesai muazin azan, kalau kita berdoa tadi, fadilahnya satu, diampunkan dosanya, yang kedua mendapatkan janji syafaat Nabi. Ingat, mendapatkan syafaat Nabi di sini, ingat, ridho terhadap tuntutan kalimat la ilaha illallah, berarti ridho dengan konsekuensi tauhid. Ya, ridho dengan konsekuensi tauhid. Kemudian selanjutnya, halaman selanjutnya, faslun la yadullul qabulu wahda 'ala al-islam. Yang terakhir ya, menerima semata-mata itu belum cukup dia dikatakan Islam. Jadi kalau orang mengaku saya meyakini Islam, saya meyakini, saya beriman kepada Allah, dan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini pernyataan secara lahiriah untuk menyatakan dia Islam, secara kaidah belum cukup. Ya, sampai dia mengamalkan konsekuensinya apa? Sampai diiringi dengan keridoannya terhadap kalimat yang dia ucapkan di dalam hatinya. Artinya apa? Kembali lagi kaidah, ngucapin kalimat la ilaha illallah hanya lafaz semata-mata itu, tapi dia tidak menerima konsekuensinya, tidak diterima kalimat la ilaha illallahnya. Syaratnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya yang pertama, penulis mendatangkan surat Al-Baqarah ayat ke-8. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada di antara manusia, dia ngomong kepada Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah, ya, kami beriman kepada hari akhir. Tapi Allah jawab, sesungguhnya mereka tak beriman. Artinya apa? Mereka menyatakan secara lahiriah bahwa kami menerima Islam, kan gitu. Kami beriman kepada Allah, tapi Allah katakan dia tak beriman. Artinya apa? Tidak cukup menerima Islam semata lalu kita tetapkan dia Islam. Artinya nggak cukup dia mengucapkan saya beriman kepada Allah, saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, saya ridho. Dia ngomong saya ridho terhadap Islam, saya ridho. Itu kan lisannya ngomong kan. Itu belum cukup dia dinyatakan Islam kalau tidak disertai keridhoan yang kesungguh, yang sejujur-jujurnya yang ada di dalam hati. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 14, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika orang-orang itu bertemu dengan orang-orang beriman, dia bilang apa? Ya, amanna, kami beriman. Nah, secara lahiriah dia ngomong apa? Beriman. Ya. Tapi ketika dia kembali kepada kelompok-kelompoknya, pemimpin-pemimpin kufarnya, munafiknya, dia mengatakan, ya, innama ma'akum, enggak, kami bersama kalian. Yang tadi itu cuma main-main aja. Nah, di sini jelas dalilnya apa? Secara lahiriah mengucapkan menerima Islam, mengaku beriman, mengucapkan la ilaha illallah, enggak cukup dia disebut Islam. Nah, kemudian di sini dalam surah Al-Munafikun
Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Orang munafik datang kepada engkau Muhammad dan mereka mengatakan, nashhadu, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Wah, kan dia ngomong secara lahiriah, ya, kalimat iman kan. Tapi Allah mengetahui sesungguhnya memang engkau Rasul, tetapi Allah tahu bahwa mereka adalah munafik yang berdusta, kata Allah. Ittakhadhu aymanahum junnatun fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka hanya menjadikan sumpah-sumpah mereka tuh untuk perlindungan saja. Tujuan mereka adalah ingin menghalangi orang dari jalan Allah. Amatlah buruk apa yang mereka lakukan. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Mereka itu adalah orang yang sebelumnya beriman kemudian menjadi kafir lagi. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Dan maka hati mereka dikunci mati oleh Allah dan mereka tidak bisa memahami petunjuk Allah karena sudah dikunci mati hati mereka. Karena orang munafik ini sudah tahu al-haq tapi mengingkari al-haq, maka Allah kunci mati hatinya. Berat memang untuk kembali kepada al-haq. Orang yang sudah tahu al-haq, ya, orang sudah tahu al-haq, kufur kepada al-haq, kunci mati hatinya. Nah, berat memang, bahaya sekali. Orang sudah tahu yang al-haq, kemudian kufur kepada al-haq, dikunci mati, susah dia mendapat al-haq. Kemudian apa kata penulis di sini? Fahaulaul munafiquna radu billah rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil islam dinan fil zahir amma fil batin fahum min a'da'id din wa la yuhibbuna an taquma lahu rayatan. Jadi ayat-ayat yang kita baca tadi itu semua adalah orang-orang munafik yang mereka ridho Allah sebagai Rabb, mereka ridho Muhammad sebagai nabi dan rasul. Mereka juga ridho Islam sebagai agama, tetapi hanya pengakuan penerimaan yang lahiriah. Adapun di dalam hatinya mereka ini adalah musuh yang paling sangat bahaya. Kenapa? Mereka tidak suka Islam itu tegak benderanya. Waqad zannu bidzalika annahum yukhadi'una Allah Ta'ala. Karena mereka menganggap orang-orang munafik itu perbuatan itu adalah bentuk untuk menipu Allah, katanya. Wa nasu annallaha ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa yu'linuna lidzalik. Tapi orang munafik mereka lupa bahwa Allah itu mengetahui hati-hati mereka yang mereka sembunyikan dan Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang mereka tampakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa hum khadi'uhum. Orang munafik mereka ingin melakukan tipu daya tetapi mereka lah yang tertipu. Fatawa'adahum bi asyaddil wa'id lam yatawa'ad ghairahum mislahu. Jadi Allah ancam orang munafik dengan ancaman yang keras yang Allah tidak pernah sekeras itu kalau mengancam yang lain. Apa kata Allah ancamannya? Innal munafiqina fid darkil asfalin minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik tempatnya di kerak api neraka, tidak ada satupun penolong bagi mereka. Hatta inna manazilal kafirin wal musyrikin fi jahannam a'la min manazilil haula ma'a qabulihim wa ridahum zahiran bil Islam. Faya ajaban lihaula ya Rabbi sabbitna 'alal iman wasrifna an khutuwati syaitan. Jadi apa kata penulis kitab ini? Kedudukan orang kafir, orang musyrik di neraka itu lebih tinggi daripada orang munafik. Ya, orang munafik itu berada di bawahnya, padahal mereka menerima Islam, mengaku nabi secara lahir. Bayangkan ya, secara lahiriah. Walaupun hatinya kufur. Beda kan sama orang kafir sama orang musyrik, jelas.
Lahiriahnya jelas kufur. Kalau ini enggak, Islam. Dan ya kita sangat berlindung kepada Allah. Penulis kitab ini mengatakan, ya Rabb, ya Allah, sempitna, kokohkan kami di atas keimanan. Wasrifna, palingkan kami dari segala langkah-langkah syaitan yang bisa menyesatkan diri kami. Intinya, ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dalam bab ini tidak cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai diterimanya la ilaha illallah hanya lahiriah semata tanpa diiringi dengan keridhaan hati terhadap konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya, bagaimana orang bisa paham la ilaha illallah? Bagaimana dia bisa tahu ridho terhadap tuntutan la ilaha illallah? Bagaimana dia bisa tahu syarat-syarat la ilaha illallah sehingga la ilaha illallahnya diterima kalau nggak belajar? Gimana caranya? Gimana caranya? Kemungkinan besar jatuh pada penyimpangan, kekufuran dan seterusnya. Baik, karena ini sudah berbunyi, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.